Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hikmah Arif. Pernahkah kita menyadari bahwa belajar keseimbangan itu sudah dimulai sejak kita berumur balita ya? Dari kecil, ketika kita masih bayi, belajar untuk merangkak. Kemudian beranjak usia, beberapa bulan kemudian kita disuruh untuk belajar berjalan. Nah, pertama kali berjalan kita pasti akan oleng kanan kiri ya, sulit untuk mencari keseimbangan. Lama-lama karena telah terbiasa untuk berjalan menjaga keseimbangan, maka kita dengan lancar berjalan. Bahkan setelah lama berlalu, kita bisa bahkan berlari. Dan ketika menginjak remaja atau dewasa, kita malah bisa untuk naik kendaraan bermotor. Semuanya dari berjalan, berlari, bahkan naik motor, itu membutuhkan keseimbangan. Jika tidak seimbang, oleng sebelah, salah satu sebelah, kanan atau kiri, maka kita cenderung akan jatuh. Jadi keseimbangan dari sejak berjalan saja, berlari, bahkan naik kendaraan, membutuhkan keseimbangan. Lalu fasilitas di luar diri kita, itu juga membutuhkan keseimbangan. Misal jembatan yang akan kita lalui, kita lihat apakah jembatan ini seimbang atau tidak. Kalau tidak seimbang, miring sebelah, itu akan sangat berbahaya bagi diri kita kalau kita nekat berjalan di atasnya. Di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita ucapkan, itu ada kata-kata sirat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat ini dia jalan yang sangat lebar. Siratal mustaqim, berarti al-mustaqim itu artinya yang lurus, jalan yang lebar dan lurus gitu. Lalu kenapa kalau kita jalan yang lebar kok bisa jatuh? Kalau kita berjalan walaupun itu jalan yang sangat lebar, kalau berjalannya di pinggir, baik itu di kanan maupun di kiri, maka kecenderungan untuk jatuh itu sangat besar. Peluang untuk jatuh itu sangat besar. Tapi kalau kita jalannya di tengah, maka sangat kecil kemungkinannya untuk jatuh. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Jadi hendaklah kita berjalan di tengah. Jangan terlalu pinggir ke kiri maupun pinggir ke kanan. Nah, ini jadi kita bisa menyimpulkan bahwa keseimbangan itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 216. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Berperang itu tidak harus diartikan dengan perang fisik, tapi itu juga artinya sebuah perjuangan dan pengorbanan. Menjaga keseimbangan adalah itu sebuah pengorbanan. Keseimbangannya apa? Dicontohkan di ayat ini adalah kalau kita menyukai sesuatu, maka jangan terlalu berlebihan. Boleh jadi apa yang kamu suka itu ternyata tidak baik gitu. Atau sebaliknya, janganlah kita kalau membenci sesuatu, jangan berlebihan juga. Karena bisa jadi apa yang kamu benci sebenarnya itu ada sesuatu yang baik buat kamu. Nah, untuk menjaga perasaan ya, antara suka berlebihan atau benci berlebihan, ini kan membutuhkan sebuah perjuangan. Yang Allah gambarkan itu ibarat peperangan. Peperangan itu kan membutuhkan luar biasa sumber daya. Allah mengakui betapa susahnya sebuah perjuangan sampai diibaratkan itu berperang, perang batin.
itu butuh pengorbanan. Maka kita diminta untuk tidak terlalu berlebihan di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Begitu juga dalam kita bersikap atau mengambil suatu pemahaman. Janganlah kita terlalu berpahaman ekstrem kiri berlebihan atau ekstrem kanan berlebihan. Yang dikonotasikan biasanya ekstrem kiri berlebihan itu ke arah yang komunis lah ya, ateis lah gitu. Atau yang ekstrem kanan itu yang biasanya terlalu agamis gitu, secara berlebih-lebihan. Kita tidak boleh, kita harus bersikap moderasi di antara keduanya. Atau kita juga sebagai contoh yang lain adalah berpihak secara berlebihan kepada seseorang, baik itu orang itu benar ataupun salah, kita tetap berpihak kepadanya. Atau kita mencela secara berlebihan kepada seseorang, baik dia itu orangnya salah apalagi ya, atau ada baiknya kita terus saja mencela, padahal setiap manusia itu dia bisa kadang benar, kadang juga salah gitu. Maka kita harus menyikapi secara seimbang. Begitu juga dengan contoh yang lain ya, ada orang yang menetapkan standar kemuliaan itu jika dia bisa melakukan pengetatan yang luar biasa kepada dirinya maupun kepada kelompoknya, melakukan pengharaman di sana sini, haram menonton film, mendengarkan musik, melihat TV, hormat bendera, itu semua diharamkan olehnya, karena ingin menjaga dirinya bersih, suci, sesuci-sucinya menurut pemahamannya. Atau ini ada yang secara berlebihan menghalalkan segala cara ya, untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Segala cara dia halalkan, bahkan menghalalkan hal-hal yang jelas-jelas diharamkan sama Allah. Apalagi yang secara halus dia mencoba untuk menghalalkan, misalkan menyinggung perasaan, tidak berlaku adil, tidak mengingat jasa-jasa orang. Jadi secara nggak sadar dia melakukan tanda kutip pengkhianatan. Ya mungkin itu sekelumit dari manfaat kita kenapa harus belajar keseimbangan dan secara konsisten menjaga keseimbangan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin berkomentar, silahkan tuliskan komentarnya di bawah video ini.